menyambut kehadiran kedua mempelai. Dan sebelumnya, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menyaksikan kedua mempelai untuk memasuki ruang gedung gereja pada saat ini. Waktu dan tempat kami silakan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sampai saat ini semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Ada amin? Ada amin? Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan masih berikan kami waktu untuk datang beribadah kepada-Mu, untuk datang ke tempat ini, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu dalam segala kebaikan, pertolongan-Mu dalam segala kehidupan kami yang tidak pernah terbatas, pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami siap menyembah Engkau. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau luar biasa. Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkaulah kekuatan kami. Engkau pengharapan kami yang pasti di dalam kehidupan kami. Engkaulah perisaiku. Side
Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu pada kesempatan ini. Kami akan memberikan persembahan kami kepada-Mu, Tuhan. Kami tahu semua itu oleh karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah setiap tantangan kami dan balaskan berkat Anda bagi setiap kami. Dan kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam acara kami hari ini, kerinduan kami, biar kami rindu mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, teramat khusus kedua calon mempelai, sebab dasar kebenaran firman-Mu menjadi dasar membentuk keluarga yang baru. Ada banyak tantangan, persoalan, pergumulan di dalam, tapi ketika keluarga itu didasarkan kepada pondasi yang benar, itu firman Allah, maka keluarga itu akan dapat bertahan dan kokoh sampai mau memisahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, dalam sebentar firman-Mu yang akan kami dengarkan akan menolong kami semua, tidak hanya kepada calon mempelai, tapi semua kami yang hadir hari ini Tuhan. Kami boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, urapi hati dan pikiran kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan setiap kami yang hadir hari ini, kami akan pulang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu semua. Kalau agak sulit pemain musik kota turun, kalau terlalu sulit ya, situ aja dulu masing-masing. Salam bagi kita semua. Salam. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh hadir di sini bersama-sama, dan teramat khusus kepada calon kedua mempelai Clara Jeski dan Rayuni, dan kepada keluarga dari pihak laki-laki dan pihak wanita. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan kalau acara ini boleh terselenggara, dan kita bersyukur bagi keluarga dari kedua belah pihak boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Biasanya kalau tidak ada orang Batak jarang bisa bersama-sama hadir begini. Tapi kalau kita sudah dibawa oleh Tuhan, maka itu tidak terlalu hal yang masalah sebenarnya. Ya. Jadi kita bersyukur hari ini kalau kita bisa hadir bersama-sama. Dan saya teramat khusus, saya bersyukur dan berterima kasih dan sangat bersyukur kepada Tuhan karena Yuni ini adalah anak yang pertama dari sekolah minggu yang saya berkati hari ini. Jadi sejak kecil dia sudah saya jemput dulu sekolah minggu ketika masih di Bidayuh. Dan hari ini tanpa terasa saya sudah berkati dia. Dan kita bersyukur kalau sejak waktu itu keluarga ini boleh tetap setia. Waktu mereka masih di Bidayuh dan ketika mereka ke Batu Haji, tetap mereka tergembala dengan baik di sini. Ya, jadi memang harus seperti itu. Itu sebabnya. Dan kemudian ini baru pertama sekali juga diberkati di gereja ini. Jadi dia yang pertama dari anak sekolah minggu, anak jemaat di sini, baru yang pertama di gereja ini. Dia anak sulung di sini diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam pesan saya dalam pranikah mereka, saya katakan Anda berdua harus tergembala di sini. Mereka katakan ya. Kalau tidak, saya akan ubah persyaratannya. Kalau tergembala di sini, saya akan oke, tapi kalau tidak akan ubah lagi persyaratannya. Jadi karena dan kemudian karena keluarga di sini dan Yuni juga di sini, maka waktunya tidak terlalu panjang, waktunya kita siapkan. Ya, kalau dari luar mungkin akan kita kasih 3 bulan di sini. Kita training mereka, kita lihat kesetiaan mereka. Ya kalau tidak, ya tidak apa-apa. Karena kita tidak terlalu butuh memberkati orang kalau keluarga mereka tidak terarah dengan baik. Itu komitmen kami di sini. Makanya memang kalau dilihat dari jumlah
orang diberkati di gereja ini sangat jarang. Sudah 4 tahun gereja ini, baru pertama kali saudara ini. Karena kami sangat selektif sekali ya untuk dalam hal ini. Itu sebabnya hari ini kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita lihat firman Tuhan hari ini. Tema pernikahan Kristen. Kita akan baca Bapak Ibu, saya sudah tulis dari terjemahan Indonesia Sederhana. Jadi Alkitab kita ada banyak terjemahannya, bukan mengubah esensi dari Alkitab itu, tetapi mempermudah, memperjelaskan kata demi kata gitu. Kemudian sekarang juga Alkitab kita sudah diterjemahkan lagi menjadi terjemahan yang terbaru. Kenapa penting? Karena ada kata-kata, ada bahasa kadang-kadang di satu daerah yang tidak sesuai dengan kultur kita, sehingga bukan mengubah esensi firman Allah itu, tapi mengubah katanya saja, tetap pengertiannya. Contoh, di dalam terjemahan yang sedang dipersiapkan sekarang, setelah terjemahan baru, ada terjemahan sekarang, kita baca ada banyak, terutama dalam perjanjian lama, kata hamba, pembantu, itu selalu dalam terjemahan bahasa Indonesia baru kita selalu dikata bujang. Nah sementara kalau kita pergi ke Tapanuli Utara, bahasa itu kurang enak didengarkan, sehingga itu yang diubah. Jadi bukan pengertian dari arti firman Allah itu yang diubah, tapi paham katanya saja dicoba, sehingga akan diubah menjadi hambanya. Kalau di terjemahan yang kita pakai sekarang, bujangnya, artinya sebenarnya hamba laki-laki artinya, sehingga diubah menjadi hambanya laki-laki. Jadi jelas, jadi makin orang mengerti dan menerima juga, dan tidak mengganggu bahasa daerah masing-masing. Itu sebabnya saya baca dari terjemahan Indonesia Sederhana ayat ini. Nanti bisa Bapak Ibu kita baca juga dari terjemahan baru. Bisa naikkan lagi kapan? Ini sudah saya tulis ayat ini. Naik lagi. Ayo. Oke. Ini ayat yang ke-18 ya. Ayo kita baca Bapak Ibu bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Ya. Hanya sendirian. Kalau terjemahan Indonesia baru dikatakan begini. Kemudian Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Terus ya, kalau terjemahan baru dikatakan aku akan menjadikan atau menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Tapi terjemahan Indonesia Sederhana, aku akan menjadikan pendamping yang cocok baginya. Terus kita baca selesai dulu. Ayat 23, 1, 2, 3 ya. Inilah dia yang cocok bagiku. Terjemahan Sederhana Indonesia. Ayat 24. Membentuk keluarga baru, dan orang tuanya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka berdua menjadi satu. Itu terjemahan Indonesia masa kini. Jadi lebih jelas, lebih terang lagi ya. Tuhan menciptakan seorang. Itu soalnya pernikahan Kristen tidak mengenal poligami atau poliandri, karena seorang. Ya, Tuhan menciptakan hanya seorang. Pernikahan kekristenan tidak mengenal poligami dan poliandri. Poliandri itu lebih 2 suami, itu poliandri. Poligami lebih 1 istri, poliandri lebih 1 suami. Tetapi pernikahan Kristen hanya mengenal monogami, hanya boleh 1. Karena pernikahan adalah hal yang merancang, dan Tuhan mengatakan aku akan menciptakan seorang pendamping. Seorang pendamping. Itu berarti kata seorang itu harus ditekankan. Pernikahan Kristen
Jadi kalau ada yang berniat sekarang ini putuskan, tidak boleh. Karena tahu ada yang berniat. Kan? Pernikahan Kristen hanya boleh satu orang. Itu sebabnya dia mengatakan, aku akan menjadikan pendamping, seorang pendamping, ya, seorang pendamping. Jadi kata seorang itu diterjemahkan itu seorang, kata monogami, pendamping. Apa tadi ini Pak bahasanya? Pendamping, pendamping yang cocok baginya. Gimana Jeski? Sudah pendamping yang cocok ini? Sudah? Sudah cocok? Harus jelas. Karena Tuhan juga memberikan pendamping yang cocok. Bapak Ibu, salah satu penyebab perceraian itu salah satu kata yang paling sering terdengar apa Bapak Ibu? Tidak cocok. Itu seringkali bahasa yang tidak kita dengar. Seringkali ketika diwawancarai, kenapa Anda bercerai? Tidak cocok lagi. Itu alasan yang dibuat, tidak cocok lagi. Apa yang tidak cocok? Alkitab mengatakan tadi dengan jelas di sini, pernikahan Allah terancam dan Allah memberikan pendamping seorang yang cocok. Kemudian diakui oleh laki-laki itu tadi, terus pengakuannya tadi ayat 23 tadi. Ayo saya minta saudara Jess dibaca ayat ini dengan kejam dan sambil katakan kepada Yuni sebelah kanan sekarang. Ayo pegang kudanya, bahasa ini baca dengan kejam. 1, 2, 3 ya. Inilah dia yang cocok bagiku. Amin. Cocok? Sudah cocok? Harus tegas. Jangan nanti setelah 2 bulan tak cocok lagi. Ya. Jadi sekarang harus tegas. Jangan, karena itu pro ini sangat krusial ini, karena di mana-mana begitu, tak cocok lagi, tak cocok lagi, tak cocok lagi. Padahal kita tadi mengatakan, laki-laki itu berkata, inilah dia yang cocok bagi. Sudah sangat cocok, sudah sangat cocok kan? Apanya cocok? Saya tanya kemarin, ada apa dasarmu menikahi si Uni? Dia bilang cinta. Kalau hanya cinta, cinta itu lebih diarahkan kepada biologisnya, kepada lahiriahnya, penampilannya. Ketika seseorang mencintai karena kebaikannya, ketika suatu hari kebaikannya berkurang, berarti cintanya akan berkurang. Itu sebabnya pernikahan tidak boleh didasari hanya karena cinta, sebab kata cinta itu lebih mengarah kepada biologisnya, kepada penampilannya. Ada orang cinta karena dilihat laki-laki itu seperti sederhana, seperti pendiam, seperti baik-baik kelihatannya. Tapi ketika menikah ternyata bukan pendiam dia. Hanya untuk mengelabui saja dia. Nah ketika itu sudah muncul nanti aslinya, apakah tetap dia mencintai dia? Itu sebabnya pernikahan tidak boleh didasarkan hanya karena cinta, tetapi dasarnya harus kasih. Kalau kasih itu sampai mati pun diterima, itu dikasih. Sama seperti Yesus, karena kasihnya kepada kita, dia rela mati. Jadi yang dasar pernikahan itu harus kasih, bukan cinta. Makanya kalau kita baca Alkitab selalu dua kata itu tidak pernah bisa, cinta kasih, cinta kasih. Jadi cintanya juga penting, kasihnya yang mengikat. Jadi kita tertarikan satu sama lain, kemudian diikat oleh kasih itu, maka sempurna. Jadi cinta dan kasih, tidak bolehnya cinta. So, kalau cinta itu karena temporer. Seseorang mencintai bisa karena kebaikannya, karena dilihatnya banyak uangnya, royal memberi dia. Nanti ketika tidak lagi seperti itu, bisa berubah karena hanya karena dasar itu tadi.
Ya. Terus kita lihat lagi rela, kita naik. Ayo dengan cepat. Ya, itu tadi, kan tadi. Nah, aku akan menjadikan, itu sama dengan artinya Allah yang merancang pernikahan. Jadi pernikahan hari ini bukan rancangan saudara Jessica dan Yuni, ini dirancang oleh Tuhan. Dan itu harus dipercaya bahwa Allah lah yang menetapkan Anda berdua hari ini. Itu harus diterima. Tanya mereka kemarin, saudara Jessica masih ada pacarmu apa tidak? Tidak lagi. Sudah berapa orang pacarmu? Dia tidak mengaku. Dari ini saya tanya, berapa pacarmu? Sudah kau putus dengan orangnya situ sila ia itu? Sudah Pak. Sudah kau kasih tahu dengan si Jessica kau punya pacar sila ia? Sudah. Kasih tahu kan? Kenapa tidak jadi itu? Karena Allah menetapkan Anda berdua hari ini. Jadi bukan karena tidak cocok dengan sila ia itu, bukan karena kurang baik dia. Dia sangat baik. Kerja lagi kucingku juga dia. Ya Pak Yuni ya. Itu keladang dia kan? Sila ia itu. Tapi tidak jadi karena Allah yang merancang. Jadi Allah menetapkan pernikahan saudara Yuni harus dengan saudara Jessica ini. Tampunan ini. Jadi saya ini udah dari Barta. Jadi kita lihat di situ bahwa aku akan menjadikan, itu sama dengan artinya Allah yang merancang pernikahan. Kalau Allah yang merancang pernikahan, kenapa ada perceraian? Berarti mereka mengingkari rancangan Allah itu. Mereka mengingkari rancangan Tuhan itu. Kalau ada orang yang bercerai dengan alasan apapun, orang Kristen tidak boleh bercerai dengan alasan apapun, kecuali hanya kematian. Sehingga kalau kita lihat di situ, kalau ada orang yang bercerai, berarti mereka mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Karena Allah yang merancang pernikahan, idenya Allah, gagasannya Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, 6, Tuhan lihat semua sungguh baik. Tapi ketika dia pergi ke Adam seorang diri, dia mengatakan tidak baik. Aku akan menjadikan seorang pendamping yang cocok baginya. Pendamping yang cocok baginya. Ya. Bukan sesuai dengan konsep kita apa itu, tapi rancangan pernikahan itu adalah ide, gagasan dari Allah. Ya. Pendamping perempuan. Itu sebabnya pernikahan harus perempuan dengan perempuan. Seorang itu monogami yang cocok baginya. Jadi harus cocok dulu. Makanya perlu ada, sebelum menikah ada apa Bapak Ibu? PDKT dulu, setelah itu berpacaran. Supaya mengerti saling cocok apa tidak. Jadi ketika berpacaran lah mulai kelihatan, walaupun sebagian tidak kelihatan. Karena memang ketika berpacaran semuanya indah. Kalau orang dunia mengatakan tek kambing pun rasa coklatnya ketika pacaran. Nah, bagaimana rasanya itu? Sedangkan hanya mencium aja pun sudah bau. Tapi filosofinya, selagi masa pacaran tek kambing pun rasa coklat. Bagaimana rasanya itu? Mencium aja pun sudah bau. Itu hanya kiasan saja menggambarkan betapa indahnya, betapa sukacitanya, betapa nikmatnya selagi berpacaran itu. Itu artinya. Makanya kalau pacaran, kalau kesandung jatuh, mana dia sakit? Mana? Kemarin saya lihat tersandung sedikit sini saya lihat begitu. Mana? Ada yang sakit? Kalau nanti sudah menikah, mana tahu? Itu tadi, karena
ketika pacaran itu semua indah, gitu. Tapi setelah menikah sudah mulai muncul aslinya. Rupanya begini, mulai terjadi penyesalan. Lalu sudah tunda datang lagi kepada pendeta lagi. Tolonglah Pak, doakan kan. Kenapa lagi? Tak cocok lagi. Padahal di sini hari ini katanya cocok, nanti tak cocok. Jadi sekali cocok harus cocok selama-lamanya, gitu ya. Berubah wajah gak apa-apa. Nah tahu Jeski melihat si ini agak sedikit gemuk, dia suka itu, tertarik. Nanti kalau kurus tapi tertarik, jangan hanya gemuknya. Itu tetap cocok. Jadi pendamping perempuan, seorang monogami yang cocok bagi. Karena negara-negara lain sekarang sudah melegalkan pernikahan sejenis. Di Jerman Bapak Ibu hari ini ada beberapa pendeta sudah dipecat. Kenapa dipecat? Karena tidak mau menikahkan sejenis. Dan satu hari gereja akan ditutup di sana. Kalau ada orang pendeta tidak mau memberkati LGBT, akan ditutup gereja. Itu mengerikan. Negara-negara yang belum mayoritas Kristen, Bapak Ibu. Padahal kita dengan tegas mengatakan, aku akan menjadikan pendamping seorang wanita, jelas sekali, seorang wanita, seorang sendiri, single, monogami, wanita, jelas. Jadi Adam laki-laki, Hawa wanita, itulah pasangan yang cocok. Laki-laki dengan laki-laki tidak cocok, wanita dengan wanita tak cocok. Korslet. Nah, ini hidup hari ini karena ini cocok ini, dikoneksi, makanya menyala. Satu yang merah dengan merah kena ini kelihatan semua. Tapi sekarang gereja sudah melakukannya karena undang-undang di negara-negara lain. Kita Indonesia masih bersyukur, masih tetap memegang kuat teguh prinsip ini. Saya tidak tahu apakah kemudian hari nanti akan berubah lagi. Jadi kita lihat di situ, aku akan menjadikan penolong atau pendamping yang sedia. Terus lagi kenapa? Pernikahan Kristen tidak mengenal perkawinan sejenis, tidak mengenal poligami. Poligami itu berarti lebih dari satu istri, atau poliandri. Poliandri berarti lebih dari satu suami. Sangat heran, Bapak Ibu, ada juga wanita punya suami lebih dari satu. Jadi bukan hanya laki-laki punya istri lebih satu, wanita pun punya suami lebih dari satu. Banyak. Bukan hanya sedikit, banyak Bapak Ibu. Ya. Tapi itu saya pikir wanita hebat juga ya. Kalau punya suami lebih dari satu ya, itu keren juga menurut saya. Itu wanita tangguh itu menurut saya. Saya baca videonya beberapa hari yang lalu, ada satu keluarga suaminya dua, tinggal satu rumah, satu atap, satu kamar lagi tinggal. Itu dahsyat. Jadi kita lihat di situ tidak mengenal poligami atau poliandri, itu pernikahan Kristen. Terus ini dia yang cocok bagiku. Perceraian terjadi karena satu kata apa? Tidak cocok lagi. Ini kita dengar di mana-mana ini, tidak cocok lagi. Coba lihat, setiap ada di liput media pernikahan, alasannya pasti sama, tidak cocok. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas mengatakan, aku akan menjadikan pendamping yang cocok bagi. Kemudian laki-laki mengatakan, inilah dia pendamping yang cocok. Jadi hari ini dengan tegas Tuhan mengatakan ini pendampingnya, dan dia mengatakan juga ini pendamping yang cocok. Sehingga jelas sesuai dengan firman Allah hari ini. Ya. Terus lagi Pak. Nah, ada tadi kata meninggalkan tadi, ya. Ketika keluarga suami itu tadi menikah kata Alkitab, maka dia meninggalkan orang tuanya. Tapi ingat, tidak melupakan. Ya, tidak melupakan. Meninggalkan orang tua bukan melupakan. Meninggalkan itu sama dengan mandiri, bertanggung jawab sepenuhnya. Sebelum menikah, orang tua berperan sebagai decision maker. Sebelum anak menikah,
orang tua punya peran decision maker. Apa itu? Pengambil keputusan. Tetapi setelah anak menikah, orang tua tidak lagi sebagai decision maker, tetapi sebagai penasihat. Berapa banyak pernikahan Kristen pecah, hancur, bercerai juga disebabkan orang ketiga. Orang tua bisa menjadi pihak ketiga setelah pernikahan. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas mengatakan hari ini, laki-laki yang menikah harus meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, tapi tidak melupakan. Alkitab tidak memakai melupakan, meninggalkan. Kata meninggalkan di situ berarti bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pernikahan baru yang sudah dilakukan, dan dia sangat punya tanggung jawab, mandiri. Tolong diarahkan bangku-bangku yang kosong, Bapak Ibu, ada banyak yang datang. Tolong diarahkan bangku yang kosong. Ayo, ada banyak yang sedang mau masuk ini. Tolong masuk ke dalam. Diarahkan bangku-bangku kosong, Bapak Ibu. Ya, gak usah keluar yang sudah duduk. Yang kosong aja diarahkan. Oke, jadi kita lanjutkan. Meninggalkan orang tua bukan melupakan ya. Itu sama dengan mandiri artinya. Bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi sebelum menikah orang tua berperan sebagai decision maker. Setelah menikah, anak itu, orang tua tidak lagi menjadi pengambil keputusan, tetapi sebagai penasehat. Ada dulu jemaat kita bercerai dulu, sebenarnya bukan jemaat, abangnya jemaatnya dulu, jemaat kita dulu. Jadi anak-anaknya bercerai itu disebabkan oleh ibunya, ibu laki-laki. Akhirnya anaknya meninggalkan istrinya itu. Akhirnya istrinya pergi ke Jakarta, lalu bertemu dengan saya. Saya tanya, kau masih mencintai istrimu enggak? Masih, Pak. Terus kenapa kau tinggalkan? Jadilah. Kemudian dia terbuka begini-begini, mama saya dan lain sebagainya. Jelaskan, gak usah dengarkan mamaku ini gila ini. Ini saya bilang ini, di situ dia ini gila ini wanita gila ini, gak usah dengarin. Kalau kau masih mencintai, kau pergi. Gak usah dengarin, dia gila ini. Akhirnya dia pergi, tinggalkan ibunya, kemudian dia sampai Jakarta di telepon, terima kasih, kamu sudah bersatu. Berapa banyak pernikahan rusak juga gara-gara pihak ketiga, karena keluarga. Itu sebabnya kita mengatakan kalau sudah membentuk keluarga harus bertanggung jawab sepenuhnya, mandiri, meninggalkan orang tuanya. Tapi ingat, bukan melupakan. Harus dikasih bawahi, tidak melupakan. Harus tetap memberikan respect, harus tetap menghormati orang tuanya, harus tetap menyisihkan juga sebagian yang dapat diberikan bagi orang tua. Tidak melupakan, hanya dalam martabat budi. Saya dalam pernikahan yang hari yang kedua, saya masuk ke keuangan bagi mereka. Saya ajar mereka bagaimana menata keuangan. Satu syaratnya, tidak boleh bertanggung budi. Kalau ingin memberikan kepada orang kamu, harus seizin berdua. Kalau memberikan kepada dia laki-laki, harus seizin berdua. Kalau memberikan kepada pihak wanita, seizin berdua. Harus seperti tidak boleh bertanggung budi berdiam-diam. Itu salah satu penyebab racunnya juga rumah tangga. Itu sebabnya keluarga yang sudah dibentuk tadi, maka laki-laki itu harus meninggalkan ibunya dan bapaknya bersama dengan istrinya. Ingat, bukan melupakan, meninggalkan. Kata meninggalkan di situ, mandiri dengan istri, membentuk keluarga yang baru, bertanggung jawab sepenuhnya. Orang tua menjadi penasehat setelah anak menikah, tidak lagi pengambil keputusan. Jadi terjadi pergeseran posisi orang tua. Sebelum menikah orang tua memang harus bertanggung jawab memberikan ini. Tapi setelah menikah, orang tua sekarang berperan sebagai penasehat. Tidak boleh begitu nak, tidak boleh begitu menantu, tidak boleh begitu anak begitu. Itu namanya penasehat. Kan kemarin sudah berjanji ini yang cocok, kenapa sekarang tak cocok ini? Jadi tidak malah mula-mula. Tinggal membantu manis kasih ada begini.
seperti modelnya. Masih lakunya 3 kali lagi. Kan ada kan begitu ya. Jadi kita lihat di situ bahwa bertanggung jawab. Terus lagi, dasar pernikahan Kristen itu ialah kasih. Masing-masing menjalankan perannya tanpa menuntut haknya. Nanti Bapak Ibu bisa baca Efesus 5. Kenapa persoalan terjadi dalam keluarga Bapak Ibu? Karena masing-masing menuntut haknya. Padahal Alkitab mau menjelaskan tidak ada hak di sini. Hai istri, kasihi suami. Tidak disebutkan lagi setelah itu suami mencintai kau. Hai istri, hai istri, tunduklah pada suamimu. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat sampai menyerahkan nyawanya. Sehingga kalau kita melihat dasar pernikahan Kristen itu kasih, maka sebenarnya tidak ada kata perceraian sebenarnya. Memang harus berkorban. Laki-laki harus berkorban. Sama seperti Kristus berkorban sampai menyerahkan apanya? Nyawanya. Maka laki-laki juga harus berkorban untuk istrinya. Suaminya merawat istrinya, membela istrinya, harus gitu. Ya kan? Baik, sebelum kita masuk ke pemberkatan pernikahan, saya akan bacakan surat pernyataan dan nanti kepada kedua calon mempelai akan membuka tanda tangan, kemudian orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan dan juga saksi dari pihak pertama dari pihak mempelai pria dan saksi dari pihak perempuan atau saksi kedua. Nanti dituliskan namanya untuk saksi karena saya tidak ada namanya. Kalau orang tuanya sudah ada. Nanti kita mohon untuk boleh tanda tangan di meja sana untuk para saksi dan orang tua. Tapi untuk kedua mempelai supaya lebih simpel, nanti Pak Edo bisa bantu mejanya angkat ke depan saja. Sini aja Pak Edo, gak usah duduk lagi di sini. Saya akan bacakan surat pernyataan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pengantin laki-laki nama Zeski, tempat tanggal lahir Garut 23 Juni 1995, alamat sementara Kapling Tunas Regency Blok E nomor 3, nama ayah Jansen Tapunan, nama ibu Sorti Alam Sihiti, pengantin wanita nama Yuni Yoanti Manula, tempat tanggal lahir Batam 21 Juni 2000, alamat sementara perumahan Taman Anugerah Blok E1 nomor 5 Batam, nama ayah Sahat Ariston Manula, nama ibu Purnama Pautmaida Purba. Kami datang ke hadapan hamba Tuhan Gereja Betel Injil Semeru Jemaat Anugerah Batam, menyerahkan diri dan mohon untuk sudi kiranya memberkati pernikahan kami dalam membentuk rumah tangga menurut ajaran Kristen dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perlu kami nyatakan bahwa kami pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak terikat kepada wanita atau pria lain memberi atau menerima barang yang menyangkut hal ihwal perkawinan. Kami pengantin laki-laki dan perempuan berjanji di hadapan sidang jemaat dan di hadapan hamba Tuhan dan saksi-saksi dan terutama di hadapan Tuhan bahwa dengan setulus hati kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus membentuk rumah tangga sesuai dengan ajaran Kristiani, dan kami akan setia akan menjadi jemaat Gereja Betel Injil Semeru Jemaat Anugerah Semeru Kota Batam. Demikianlah surat pernyataan ini kami berbuat dengan hati yang terang, dengan pikiran yang waras, dan tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dan apabila di kemudian hari ada yang tidak sesuai dengan isi surat pernyataan ini, kami pengantin laki-laki dan pengantin perempuan bertanggung jawab sepenuhnya. Batam 5 Mei 2024, kami yang membuat pernyataan pengantin laki-laki Jesti, pengantin perempuan Yunianti Manula, orang tua mempelai pria Jansen Tapunan, Sorti Alam Sihite sebagai ibu, Sahat Ariston Manula sebagai ayah, Purnama Pautmaida Purba ibu dari mempelai wanita, kemudian saksi dari salah satu dari pihak pertama dan saksi dari pihak kedua. Saya minta kepada Pak Edo boleh mengarahkan kepada keluarga untuk tanda tangan.
Ya, mempelai dulu, taruh meja di sini. Sebelum kita lanjutkan acara kita, sekali lagi saya tanya, ada yang keberatan dengan pernikahan ini? Tidak ada, puji Tuhan. Sekali lagi, saya kan dari kedua saudara kita ini, bahwa saudara kita Jeski adalah masih seorang belum pernah menikah, dan Yuni juga belum pernah menikah. Ya. Jadi waktu pernah nikah mereka sudah saya pastikan seperti itu, sehingga tidak ada kendala. Untuk itu kedua mempelai saya persiapkan untuk diri sementara jemaat Tuhan tetap dulu. Sidang jemaat Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 5 Mei 2024, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya hari ini, saya akan meneguhkan pernikahan saudara Jeski dan saudari Yuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan berkat Tuhan kepada kedua calon mempelai, saya akan mengajukan pertanyaan kepada mereka dan masing-masing harus jawab dengan benar di hadapan Tuhan. Oleh kasih mic-nya, kepada calon mempelai pria, saya bertanya, apakah saudara Jeski bersedia menerima saudara Yuni menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, serta memenuhi kewajibanmu sebagai suami terhadap istri? Saya bersedia. Puji Tuhan. Apakah saudara Yuni bersedia menerima saudara Jeski menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya, serta memenuhi kewajibanmu sebagai istri terhadap suamimu? Saya
Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kepada saudara Yuni, apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan bahwa engkau akan tunduk kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan? Kepada saudara Jeski, apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan bahwa engkau akan mengasihi istrimu dan tidak akan berlaku kasar terhadap dia? Saya berjanji di hadapan Tuhan. Sekarang Anda berdua, tangan kananmu boleh letakkan tangannya. Tangan berhadapan dengan Yesus. Pegang. Ikuti apa yang saya katakan. Saudara Jeski, ikuti. Saya Jeski, mulai hari ini menerima kamu Yuni menjadi istriku yang sah. Dan satu-satunya saya akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Saya akan mengasihi dan menyayangimu sampai mau memisahkan kita di hadapan Allah. Saya berjanji. Kasih minyak kepada Yuni. Ayo. Dekat. Dekatnya. Saya Yuni. Mulai hari ini menerima kamu Jeski menjadi suamiku yang sah. Dan satu-satunya saya akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya, dan dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Saya akan mengasihi dan mengindahkan engkau sampai mau memisahkan kita di hadapan Allah. Saya berjanji. Amin. Boleh lepaskan tangannya. Coba dengar sekali lagi. Mana lagi? Kasih jari manisnya. Dengan cincin ini saya berjanji untuk setia dan percaya. Terimalah ini sebagai lambang persatuan kekal kita, dan kasih abadi kita dalam nama Tuhan Yesus. Ya, paskan cincinnya. Oke. Ikuti saya, kasih minyak dong. Tunggu dulu, nanti baru masukkan. Setelah sampaikan nanti. Dengan cincin ini saya berjanji untuk setia dan percaya. Terimalah sebagai lambang persatuan kita dan kasih abadi kita dalam nama Tuhan Yesus. Yang suka. Sekarang kalian boleh berlutut sama-sama. Bapak Ibu boleh bangkit diri semua. Kita angkat tangan kita kepada mereka, kita berkati mereka. Haleluya, supaya perjanjian mereka yang mereka sampaikan tadi itu sungguh-sungguh menjadi kerinduan kita semua. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang berderai.
semua boleh angkat tanganmu kepada mereka. Kita berkati mereka hari ini. Terima kasih Bapak. Hari ini menumpangkan tangan kepada saudara kami Jeski dan Yudi. Turunlah berkat-Mu atas mereka Bapak. Sejak hari ini mereka resmi menjadi suami istri di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berkat Allah turunlah mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa supaya Tuhan mengaruniakan buah kandungan kepada mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus turun berkat-Mu bagi mereka. Mereka suka kita damai sejahtera. Berkat kelimpahan ada bersama dengan mereka. Kesatuan di antara hati mereka Tuhan Yesus. Firman Allah yang sudah mereka dengarkan hari ini. Biar menjadi kekuatan modal mereka melangkah untuk memulai keluarga yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu semua Bapak Ibu. Silakan berhadapan. Boleh buka kerudungnya. Pastikan apakah dia ini apa tidak. Kalau dia bisa cium keningnya sebagai tanda kasih. Ayo. Haleluya. sepatah dua kata sebelum kita akhiri dalam doa kita. Buat kita semua. Halo. Melihat nih. Jadi ke Bapak Bang Pendeta bahasa Batak ya. Jadi mulai dari mana Tuhan lah, mulai dari aparat Tikio, nah bersama kami, Abang Pendeta, pengurus-pengurus gereja, majelis, terlalu bima, sadurna, ruas minggu liata, lima gereja
GBI, GSBI, GBIS. Terpuji nama Tuhan. Terlebih di haruna tulang nami di radio muna di nama dohoti otangan nami dapat tikion terlebih itu amang pendeta majelis melihat amang nasihat mulai khotbah mengenai firman Tuhan yang pinasahannya mempadita dua nami suasoni nang parlemen nami. Jadi pada tikion bila digulang na mapasahatan itu hamuna tuksi dengan non acara tau di naruhan nami nang menjadi mahal nauli kita kemungkinan harus lebih nganek suatu kota. Jadi suasana itu nang dihamuna saduk nang tangan nami ruas di muriat dan pada tikion di pas-pas Tuhan mah di harapan hamuna terpuji nama Tuhan baru itu mau pasahatan. Halo. Puji nama Tuhan. Semuanya sedang baik. Pertama-tama terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita bisa berkumpul di rumah Tuhan ini memuji memuliakan Tuhan serta kita merayakan keberkatan anak kami Yuni dan Rizky. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberkati anak kami ini dan anak kami Jessica. Kiranya anak kita ini jadi anak yang takut akan Tuhan, yang mendengarkan nasihat orang tuanya. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya kepada keluarga yang baru ini. Terima kasih juga untuk undangan kami, saudara sekalian yang hadir pada saat ini. Mungkin itu aja Pak atas sambutan dari pihak Ridwan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada ibadah kami dan sekaligus memperkata pernikahan saudara kami Jessica dan Yuni. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan pertolongan-Mu kalau acara kami hari ini boleh berlangsung dengan luar biasa Tuhan. Kami bersyukur juga untuk kedua belah pihak, baik pihak laki-laki dan wanita yang hadir bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur karya-Mu yang luar biasa. Bahkan sedang teman-teman yang telah hadir hari ini, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian peranan dalam ibadah pemberkatan nikah hari ini. Tuhan kiranya memberkati semua. Persembahan kami yang pertama dan yang kedua, yang memberikan bagian persepuluhan, ucapan syukur apapun yang kami berikan,
bahkan 2 sulung dari pernikahan mereka. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati semua kami hari ini, baik keluarga kedua belah pihak, bahkan jemaatmu, teramat khusus kedua mempelai yang oleh anugerah Tuhan mereka telah hari ini resmi menjadi suami istri. Tuhan kiranya memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami nanti akan pulang, sebelum tempat ini sertai perjalanan kami, tibakan kami di rumah masing-masing semua, tidak kekurangan satu apapun. Segala mara bahaya, kecelakaan maut, kami nyatakan patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong kami semua. Terima kasih kami berdoa untuk pelayanan penggembalaan di tempat ini. Kau menambahkan jiwa-jiwa bersama dengan kami, bahkan seluruh program kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan akhirnya biarlah anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua hari ini kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di hari ini ada 2 hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini 2 cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada 2 hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini 2 cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejarah rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Di hari ini ada 2 hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini 2 cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejarah rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Kasih itu panjang sabar dan cara berkesudahan. Kasih itu tiada cemburu. Kasih itu murah hati, sejarah rela berkorban. Selamat berbahagia kami ucapkan. Selamat berbahagia kami ucapkan. Yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan manusia.
dunia.